Kalau menurut Bapak-Bapak sendiri mungkin apakah masyarakat di Indonesia sudah siap dengan AI ini sendiri gitu? Karena kalau kita lihat kan kalau di media sosial aja gitu ya, banyak negatif impact yang sering terlihat gitu dan yang terlihat selalu kayak negatif impactnya aja gitu. Nah apakah dengan adanya AI ini sendiri masyarakat Indonesia sudah siap untuk istilahnya memanfaatkan ini ke arah yang lebih positif gitu ya dari sisi masyarakat. Lalu mungkin dari sisi pelaku gitu ya kayak misalkan dari Telkom atau mungkin dari Microsoft gitu ya. Sejauh mana kira-kira dari pelaku industri bisa mengedukasi masyarakat bahwa AI ini banyak manfaat yang ke arah yang lebih positif dibanding yang negatifnya. Kalau kita lihat dari diskusi yang tadi berjalan kan mungkin ada beberapa concern yang ke arah negatif impact-nya gitu. Nah bagaimana dari sisi pelaku mengedukasi mungkin ya atau mungkin mengantisipasi hal-hal yang sifatnya tidak baik ini. Nah mungkin dari Kominfo sendiri dari sisi regulasinya bakal seperti apa nih supaya penerapannya atau manfaatnya bisa juga positif ke depannya. Mungkin itu, makasih. Terima kasih banyak Mas Ai atas pertanyaannya. Berarti coba akan dijawab terlebih dahulu oleh Pak Wayan. Silakan Pak Wayan. Baik, makasih. Jadi gini ya, sebenarnya dari sisi regulator, apapun sebenarnya industrinya, baik di telco, pos, dan penyiaran, kita berupaya less regulation, Mbak. Kita akan hadir apabila ada permasalahan antara penyelenggaranya dengan user atau pelanggan. Nah, berkenaan dengan pertanyaannya bagaimana kebijakan ke depan, sampai saat ini di Undang-Undang Telco itu masih mengatur kepada penyelenggara itu sendiri. Penyelenggara jaringan, penyelenggara jasa, dan penyelenggara telsus. Bagaimana level untuk AI ini? Saya melihatnya kita justru baru bisa mengeluarkan kebijakan yang mengatur etika, Pak. Sehingga pertanyaan yang pertama tadi mengenai kesiapan masyarakat, saya sih melihatnya kan use case dari AI ini kan banyak ya. Untuk industri dan untuk nelayan, kesehatan dan lain sebagainya mungkin banyak sekali nanti muncul layanan yang bersifat dari AI ini. Nah, bagaimana masyarakat? Memang sih kelihatannya untuk sosial media ya perlu kita studi literasi, digital literasi lah untuk masyarakat, jangan supaya juga mereka terlindungi, jangan sampai nanti belum apa-apa sudah percaya terhadap isu-isu yang ada di layanan AI tadi itu. Jadi kalau dari kesiapan saya yakin siap, hanya memang berapa masyarakat kategorinya mungkin oknum lah kita katakan mereka senang melakukan ya tindakan-tindakan yang mengarah kepada yang tidak baik. Mungkin itu jawabannya Pak. Jadi berharap kita ini justru tidak akan turun mengatur sebanyak-banyaknya atau mungkin mengatur industrinya gitu enggak. Justru sampai saat ini kami justru masih pada posisi mengatur penyelenggara telekomunikasi itu sendiri. Terima kasih. Dan juga mengenai etika itu tadi. Yang etika kan sudah dikeluarkan peraturan Menteri Kominfo-nya, surat edaran Kementerian Kominfo itu sudah terbayang sampai saat ini dampaknya, sehingga itu yang menjadi panutan atau dasar untuk teman-teman melakukan memberikan layanan AI ke depannya seperti itu. Terima kasih Pak Wayan, saya akan ke Mas Dharma dan Mas Fajrin silahkan untuk menjawab pertanyaannya. Tadi juga kan ada langsung bagaimana tanggapan dari pelaku usaha, mungkin ke Mas Dharma terlebih dahulu. Ya baik, terima kasih Pak Adi tadi ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Mungkin saya yang bisa sampaikan seperti ini ya, kita harus melihat juga bahwa kehadiran AI di Indonesia ini adalah salah satu bentuk dari demokratisasi teknologi AI itu sendiri. Jadi peluang besar untuk kita bisa gunakan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena kalau dulu mau pakai AI ya Anda harus memiliki atau membeli superkomputer, itu yang pertama gitu ya, dan itu sangat mahal dan sangat sangat langka. Yang kedua juga Anda memiliki expert-expert untuk membuat programnya seperti itu secara sederhananya. Tapi dengan adanya AI ini bisa digunakan oleh siapa aja, ini merupakan peluang yang sangat luar biasa untuk bisa digunakan untuk bahkan untuk mencapai Indonesia maju gitu. Nah kalau di Indonesia kita lihat justru animonya sangat tinggi sekali. Karena kita ngelihat sekarang banyak startup gitu ya, yang baik kerjasama dengan Microsoft gitu kan, yang di industri itu banyak sekali sudah mengkonvert banyak platform-platform dan produk-produk mereka itu menggunakan capability AI itu sendiri, sehingga bisa meningkatkan produk-produk mereka menjadi lebih relevan.
Saya kasih, dan juga nggak hanya dari sisi orang IT ya, quote unquote orang digital, orang IT. Jadi kita lihat banyak sekali teknologi inklusif yang juga dikembangkan. Kemarin kita buat hackathon di Bandung dan itu dari teman-teman mahasiswa gitu ya, setelah kita kenalkan dengan toolsnya, dengan halnya ini bukan teman-teman IT gitu ya, mereka bisa membuat aplikasi untuk mereka yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Jadi bisa menggunakan gambar dan membuat suara, ini gambarnya, gambar apa ini, meja, ini ada halangan, ada batu dan yang lain-lainnya. Dan itu bisa dikembangkan oleh mereka mahasiswa yang memang bukan orang IT seperti itu. Ada salah satu startup di bidang pendidikan. Kita tahu ya ada tantangan bahwa bagaimana seorang guru bisa memberikan pertanyaan kepada murid yang memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Kalau satu kelas ada 30, mungkin ada 30 kecepatan belajar yang berbeda dari sebuah murid. Dengan menggunakan AI, ini ada salah satu startup, mereka membantu guru membuat pertanyaan, baik itu yang bersifat low order thinking skill maupun yang high order thinking skills, yang sesuai dan personalize kepada masing-masing siswa. Sehingga siswa itu bisa belajar sesuai dengan kecepatannya mereka. Saya rasa kita perlu segera merealisasikan potensi-potensi use case yang besar ini dari AI dan berhenti dan tidak berhenti terhadap saya tahu use case-nya apa, tapi kita coba semua tantangan yang paling besar di organisasi Anda, di sekitar Anda, bagaimana bisa memecahkan dengan teknologi. Oke, baik, terima kasih Mas Dharma. Silakan Mas Fajrin, pandangan dari Anda. Tadi pertanyaannya sebenarnya singkat ya. Apakah sebenarnya masyarakat Indonesia siap gitu ya dengan AI gitu? What's the downside and actually what's the most beneficial things comes from AI? Jadi kalau bicara soal kesiapan, saya pikir ini berbicara soal spektrum begitu ya. Jadi barangkali kalau bicara soal masyarakat atau user, orang yang ada di ruangan ini barangkali relatif lebih siap begitu kan. Tapi masih banyak masyarakat di luar sana yang barangkali belum sadar bahwa kalau ada video provokatif, bisa jadi itu digenerate oleh AI begitu kan. Fake video dan lain sebagainya begitu, hoax. Sehingga memang ini menjadi PR bersama bagi kita semua pelaku industri, kami di Telkom dan juga regulator dan semua pihak untuk mengedukasi masyarakat bersama-sama. Kami di Telkom beberapa kali juga bekerja sama dengan Kominfo terutama untuk memberikan SMS atau pesan layanan masyarakat yang edukatif begitu ya. Dan juga terkait dengan produk-produk Telkom, misalkan dalam hal jangan memberikan username password kepada pihak lain dan lain sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk edukasi yang kami lakukan. Nah, kenapa AI ini menjadi penting juga? Karena tadi istilah Mas Dharma ini mendemokratisasi teknologi gitu ya, bahwa AI ini menyentuh barangkali semua masyarakat. To the point bahwa ini teknologi yang boleh dibilang sebagai the next mobile-nya. Jadi sekarang HP itu sudah hampir digunakan oleh semua masyarakat. Kalau nggak pakai HP ya sangat sulit untuk hidup kita, seperti itu. AI ke depan ada potensi untuk ke arah sana. Tadi saya sampaikan bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan, hampir semua pekerjaan akan tersentuh oleh AI. Jadi PR-nya bagaimana kita bisa kemudian menggunakan AI untuk bisa memudahkan role hidup kita di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah, untuk ini menurut saya perlu edukasi bersama-sama dan kita mesti siap. Kenapa? Karena otherwise orang-orang yang tidak diedukasi tadi bisa jadi malah kemudian menjadi korban dalam tanda kutip begitu ya, karena tadi misalkan kena hoax dan lain sebagainya. Jadi learning curve-nya panjang ya, dan ini adalah bentuk-bentuk spektrum ya, kesiapan itu tadi ya. Mau tidak mau harus tetap digunakan, tapi harus terus gencar mengedukasi gitu ya Mas Fajrin. Betul, dan fortunately Indonesia ini memiliki digital literasi yang lumayan tinggi. Dalam arti Indonesia ini sebagai negara yang aktif di sosial media dan lain sebagainya, saya punya semacam tantangan atau pesan kepada anak-anak muda nih gitu ya. Baik. Kenapa? Karena anak-anak muda ini yang lebih literally digital savvy dibandingkan dengan senior citizens begitu. Biasanya kalau misalkan katakanlah di antara keluarga begitu, di grup-grup media sosial misalnya, anak-anak muda yang memberitahu kepada yang relatif lebih senior bahwa ini video hoax, ini berita yang ini hoax dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal sederhana yang barangkali harus kita tingkatkan dalam skala yang lebih masif ke depannya. Menarik ya, jadi kita jadi berbicara juga sisi humanis dari penerapan AI ini, apakah sebenarnya manusia siap gitu ya, karena lagi-lagi jika tidak, ini tentunya akan memiliki dampak-dampak yang tidak diinginkan gitu. Terima kasih Mas Fajrin. Silakan Mas Wahyudi tanggapan Anda mengenai kesiapan ini dan bagaimana menggawangi kesiapan ini pula.
Ya, kesiapan sebenarnya bisa dimaknai dalam dua aspek ya. Pertama soal kesiapan menggunakan ya teknologi ini gitu kan. Ini yang memang butuh satu pendekatan yang sifatnya lebih holistik dalam artian bahwa dari studi kami itu memperlihatkan bahwa kita perlu melakukan scaling up terhadap sumber daya manusia kita ya. Untuk kemudian bisa menerima dan menggunakan teknologi ini. Artinya dia tidak semata-mata menjadi pasar. Termasuk bagaimana menumbuhkan startup baru ya, digital startup baru berbasis pada AI. Caranya dengan apa gitu kan. Ini yang mungkin dalam konteks pemerintah perlu kemudian melakukan intervensi. Misalnya dengan menciptakan kebijakan-kebijakan terkait dengan sandboxing ya. Bagaimana sandboxing itu juga bisa mulai diperkenalkan dalam konteks teknologi AI. Jadi tadi kan use case-nya sudah banyak, showcase-nya sudah banyak gitu kan. Tinggal bagaimana itu dirumuskan menjadi sebuah kebijakan sandbox yang bisa menjadi rujukan bagi industri ya, bagi pelaku pasar yang dia relatif lebih bisa menggunakan teknologi AI. Yang kedua aspeknya adalah kesiapan dalam konteks dampak tadi ya. Bagaimana masyarakat itu bisa menerima dan memahami teknologi ini. Nah sebenarnya perkembangan teknologi Open AI itu menjadikan orang mestinya bisa lebih cerdas. Dalam konteks ini bisa mendorong percepatan digital literacy itu sendiri. Karena apa? Apapun pertanyaannya itu bisa ditanyakan di situ. Ingin mengetahui apakah satu konten, satu video itu hoax atau tidak, itu bisa ditanyakan kok di situ. Artinya bahwa tugas-tugas literasi digital ini mungkin perlu lebih dibebankan juga terhadap para pelaku industri juga. Artinya mereka tidak semata-mata mengembangkan teknologinya, persis tadi yang dilakukan oleh Telkom atau yang lain-lain atau Microsoft misalnya. Jadi salah satu aspek penting itu kan Google, Alibaba, sehingga benar-benar nanti suatu data yang kita miliki, bangsa Indonesia miliki itu tidak lepas, tidak tersebar keluar kan. Benar-benar dia learning dengan bagaimana benar-benar mesin itu learning, software itu learning dengan habit Indonesia gitu. Nah, apa di regulatory yang sudah dilakukan untuk bisa menciptakan suatu distributed compute ini
jadi suatu integrated compute power yang bisa mengimbangi, jangan nanti orang nanam itu ke Azure lagi, ke Google lagi, ke apa ya kan, rame lagi kayak pemilu sekarang kan, data di sana diproses katanya. Karena memang kita kan nggak memiliki kemampuan untuk memproses itu gitu. Bagaimana regulatory mengantisipasi ini ke depan sehingga isu AI ini tidak nanti jadi isu-isu yang nasionalis kebangsaan lagi gitu. Terima kasih Pak Rudolf atas pertanyaannya. Silakan Pak Wayan. Baik. Security ya dan banyak ini cukup quite technical ya pertanyaannya. Baik, makasih pertanyaan Pak Rudolf. Jadi memang kami regulator ini kan adalah mengatur industrinya Pak. Ya, mengatur industri atau penyelenggara. Yang kemungkinan ke depan yang super komputer tadi Bapak sampaikan itu adalah dibangun oleh penyelenggara itu sendiri. Enggak mungkin atau pemerintah belum akan membangun sistem yang seperti disampaikan oleh Bapak tadi. Jadi kami sih berharap bahwa industri atau telco ini ke depan bagaimana mengupayakan supaya traffic nasional kita ada di Indonesia. Jadi jangan seperti sebelumnya bahwa kita semua untuk akses ke luar negeri trafficnya justru transitnya di Singapura dan lain sebagainya. Nah mudah-mudahan nanti apabila sistem ini terkondisikan dan kebijakannya memang ada di Indonesia, itu semua akan terjadi semacam penguatan regulasi atau kebijakan yang mengatur tentang keberadaan data semua yang ada di Indonesia Pak. Nah kemudian untuk data, mungkin Pak Semi sudah membangun Pak, dalam waktu dekat akan ada dibangun pusat data nasional yang ada di Jakarta, di Batam, kemudian di IKN, dan satu lagi di mana Pak Semi lupa. Nah itu kemudian salah satu peran bagaimana regulasi atau regulator menyiapkan seperti yang disampaikan Bapak tadi. Oleh karenanya dari sisi pemerintah itu sendiri pembiayaannya intervensinya dari situ. Namun kalau berkenaan dengan bagaimana supaya industri superkomputer yang Bapak sampaikan tadi untuk menghadapi AI supaya semua di Indonesia, nah berupaya bagaimana mengatur industri itu sebaiknya nanti kami akan coba, memang ada PR Pak, adalah bagaimana mengubah undang-undang telekomunikasi yang saat ini sudah hampir berumur 30 tahun lebih. Nah tentu itu akan kami upayakan dan banyak PR-PR yang mesti yang harus diselesaikan. Belum lagi kita bicara over the top dan lain sebagainya itu bagaimana. Demikian Pak jawabannya mungkin Pak. Jadi memang sudah selalu disupport untuk prasarana dan sarana ya pusat data nasional itu di IKN Cikarang kalau tidak salah ya Pak ya. Ya Cikarang dan di Batam ya Pak. Dan di Batam. Itu yang ownernya Pak atau Pak Semi itu ownernya pusat data nasional. Dan itu jadi momentum juga milestone ya untuk semakin lebih baik lagi industri digitalisasi dan telekomunikasi di Indonesia.